sama ya, metodenya tidak berbeda jauh gitu ya. Apa namanya? Ini kan sebenarnya menjumlahkan dari yang efeksi kuncinya lalu dikali dengan H/3 gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan dengan yang lain, dan hasilnya pun mendekati sama, terus lagi 0,0002 gitu. Jadi harusnya nggak ada masalah. Bener ya, untuk kerjaannya Isan kelompok 5. Sudah benar, Pak. Ya, terima kasih. Ayo berikutnya, Haris yang kelas soal kelas A. Siap, Pak. Kelas B silakan coba lihat soal kelas A, ada yang ingin berbagi. Kelas A bikin 6, kelas B bikin 10 tuh di PowerPoint-nya. Cuman karena Kevin nggak tega, cuma kasih 4 ya. Saya mau tega-tega aja ntar harusnya ya. Ini Pak, apa sudah terlihat? Sudah, silakan dijelaskan. Oke. Jadi tadi soalnya itu, oke. Jadi tadi soalnya itu diberikan integral sebagai berikut. Ini integralnya dari 0 sampai 2 untuk fungsinya 1/x² tambah 1 dx. Nah, di situ diketahui n-nya 10 dan kita disuruh cari pertama nilai h-nya, yaitu tinggal ini ya, b min a dibagi n, kita dapat 0,2. Terus yang kedua kita cari nilai integrasi menggunakan kaidah Simpson sepertiga. Oke, berarti kita masuk ke tabelnya. Jadi untuk I-nya tadi berarti dari 0 sampai 10. Terus XI-nya tinggal ini A tambah H dikali I. Oke, ini udah. Nah, sampai I-nya sama dengan 10. Dan terus kita masukin si XI-nya ke fungsi ini. 1/x² tambah 1. Seperti ini. Nah, ini udah masuk semua. Bobotnya sama seperti tadi ya. Kalau dia I-nya itu 0, maka dia bobotnya 1. Begitupun dengan I yang maksimum atau dalam kasus ini 10 gitu. Jadi dia bobotnya 1. Sisanya kalau dia ganjil itu 4, kalau dia genap itu 2 bobotnya. Nah, untuk fxi kali bobot tinggal ini aja, kolom fxi-nya terus dikali kolom bobotnya masing-masing sampai 0,2 ini. Nah, terus kita tinggal kalikan penjumlahan fxi kali bobot ini dengan h dibagi 3. Berarti rumus yang tadi sudah dijelaskan. Oke, kita dapat ini nilai eh, integrasi menggunakan kaidah Simpson sepertiganya. Nah, terus kita disuruh cari nilai integrasi sejati. Ini saya langsung masukin begini aja. Sebenarnya kalau mau kita cari 1/x² tambah 1 itu hasil integrasinya tan pangkat min 1 x. Jadi nanti kita tinggal masukin atau artan ya. Artan 2 dikurangi artan 0. Kira-kira hasilnya segini. Tadi sudah dicek. 1,10715. Nah, selanjutnya yang terakhir itu diminta cari galat relatif. Oh, galat relatif persen ya. Oke. Jadi untuk galatnya berarti tinggal nilai eksak dikurang nilai Simpsonnya dibagi nilai eksaknya. Terus karena diminta eh, persen, berarti kita kali lagi dengan 100%. Sama ya hasilnya. Oke. Mungkin ini saja, Pak. Ya, oke. Terima kasih Haris. Udah bener ya. Eh, Kelompok 6 harusnya. Kelompok 6 gimana? Aulia? Halo, halo. Kok nggak ada yang kelompok 6? Suara saya jelas ya? Jelas, Bapak? Kelompok 6 berarti yang nggak jelas. Halo, kelompok 6? Itu siapa yang nyatu? Ya, apanya kecil amat. Siapa aja sih kelompok 6?
Coba kan? Sudah Oh, betul, Pak. ya Maaf, Pak. oke. Di sini Mas. Ya, Kenapa? enggak maaf, Pak. Telat unmute-nya. Ya, oke. Terima kasih, Aulia. Silakan stop share, Haris. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Baik, berikutnya silakan. Masih ada tadi baru 3 4 ya. 4 atau 5 soal tadi itu. S- Masih ada. saya boleh coba, Pak. Boleh, boleh. Devan. Yang mana, Devan? Nomor 5 yang dari kelas B, Pak. Oh, 5 kelas B. Boleh. Saya izin saya ya, Pak. Ya, 5 itu. Oh, N-nya 20 ya. Ya, oke. N-nya 20 sorry. H-nya 0,25. Oke, pangkat X ya. Sudah terlihat, Pak. Sudah, silakan. Oke. Jadi soalnya itu kan carilah, tentukan nilai integral dari EX dx, batas bawahnya 1, batas atasnya 2, menggunakan metode Simpson 1/3 dengan H-nya 0,25. Jadi di sini kita input A-nya 1, B-nya 2, lalu hanya itu kan dapatnya dari B kurang A dibagi N, jadi kita dapat, karena hanya itu 0,25, kita dapat N-nya 4. Lalu kita masukin I-nya 1 sampai 4, XI-nya itu kita cari dari eh, apa tadi, A ditambah H dikali sama I-nya. Jadi kita dapat untuk XI pertamanya 1,25, 1,5, 1,75, dan seterusnya. Untuk fx-nya ini kita masukin fx dengan x-nya diganti disubstitusi dengan xi-nya, kita dapat segini. Terus bobotnya juga mirip seperti tadi, untuk min dan max-nya itu 1. Kalau i-nya itu genap, dia dapat bobotnya 2. Kalau i-nya ganjil itu bobotnya 4. Lalu ini untuk nilai fxi dikali dengan bobotnya. Lalu Simpsonnya kita dapat 3,5717666. Dan ini untuk eksaknya, setelah saya cari itu nanti jadi pangkat 2 dikurang E. Terus kita substitusi, kita dapat, jadi nilai eksaknya kalau saya pakai di kalkulator dapat segini, Pak, 4,6707 sekian gitu. Jadi terus kita dapat galatnya dari absolut dari apa, L eksak dikurang L Simpson, lalu dibagi dengan L eksaknya, masih cukup lumayan besar galatnya jadinya. Saya dapat segini, Pak. Saya dapatnya segini, Pak. Oke, ada yang kurang nggak ya? Kayaknya kurang deh. XI-nya itu kenapa mulai dari 1,25? Kenapa nggak mulai dari 1? Kan A-nya 1, Pak. Enggak, XI-nya itu A ditambah. Kalau nggak salah X 0 ya. Jadi I 0 itu Oh iya, berarti mulai dari 0. coba Oh iya, tambahin Pak, 0. maaf, Makanya Pak. kayaknya udah kurang deh saya bilang. Coba tambahin barisnya aja. Tambahin barisnya itu satu baris, lalu I-nya 0, XI-nya 1. Bukan di atas satunya ditambahin, disisipkan satu baris. Satu baris. Iya, Pak, mau di ke bawahin Itu. itu saya. Oh, enggak, tadi saya pikir di baris 8 kamu blok aja baris 8-nya, tinggal klik kanan insert gitu, beres. Nah, 0, lalu XI-nya 1. Nah, Nah, totalnya berapa ini jadi? artinya saya ganti. Saya edit dulu, Pak. Kalau gini, Ya, silakan. Tinggal di copy aja ke atas. di bobot. Di 8 ya.
Satu satu ganjil ganjil. Sudah? Udah Pak. Lihat yang Simpsonnya Simpsonnya yang di jadi F2. Coba lihat rumusnya, diklik. Saya mau lihat rumusnya dulu. Di F2 coba klik F2 dulu. F2. F2. Nih ganti F8. Nah, Nah, kan? lupa. Nah, Tadi oke. dinaikin soalnya Pak. Ya, oke, sip. Ya, kelompok 5, kelas B, gimana? Benar? Sudah betul, Pak. Nah, oke. Ya, bagus nih. Terima kasih, Devan ya. Dengan Devan tadi Iya Pak. ada kekeliruan dikit, malah mempertajam gitu ya. Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan dan bagian mana yang kurang. Dan ngebenerinnya juga harus detail gitu ya. Dari mulai narik rumusnya sampai ke hasil akhir diperhatikan. Jadi memang selisihnya nggak bakal jauh beda harusnya. Malah cenderung sama, mendekati sama karena memang aproksimasi ini atau pendekatan ini memang pelan-pelan mendekati secara halus sehingga menemukan hasil yang tidak jauh dengan hasil eksak atau analitiknya. Terima kasih Devan sudah berbagi. Stop share Baik silakan. Pak. Terima kasih. Saya stop share. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman yang lain silakan. Sudah jam 3, kasih satu soal lagi lah ya. Saya Eh, mau. boleh, Irsat, boleh silakan. Ayo, Tapi pakai Irsat. Python, Pak. Boleh, silakan. Itu mah tinggal masukin doang ya, ngapa-ngapain ya. Iya, Pak. Silakan Irsat, nggak apa-apa. Tapi saya juga bikin Excel-nya juga kok untuk pembuktiannya lebih rinci. Sebentar ya, Pak. Pythonnya dulu, Python dulu. Apa? Pythonnya nampilin tabelnya apa enggak? Enggak per tabel sih, Pak. Baru nilainya Oke, doang. Saya belum bikin tabelnya tadi. oke, dijelasin dulu ininya, sintaksnya. Oke. eh, ini seperti dilihat gitu kan untuk A sama B itu untuk di input biasa pakai float karena batasnya itu kan berarti bebas ya. Kemudian ini untuk answer aja buat yang diketahui N atau H. Nah, kalau misalkan yang diketahuinya itu N, D itu ada N input masukkan N. Ini udah INT sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan Simpson itu kan butuhnya harus genap. Jadi saya bikin kalau misalkan dia ganjil, terus ininya tuh harus dimasukin ulang N-nya. Jadi nanti ini bakal ngulang terus kalau yang diketahui N-nya ganjil gitu. Kemudian ini H-nya udah dari rumus, else-nya itu berarti kan udah H-nya yang diketahui. Jadi H float, langsung float. Terus N-nya itu harus di-INT-in. Soalnya kalau enggak biasanya komputer itu walaupun udah bulat-bulat dikurangin, nanti hasilnya ada koma lagi gitu.
nggak jelas emang. Udah pernah soalnya. Akan lanjut. Kemudian ini X list biasa X sama F. Ini XI dan FXI. S itu untuk sumnya. Kemudian untuk pengulangannya tadi ngeliat punya Kevin kan tulisannya harus N+1 ya. Jadi saya tulis di sini N+1 juga. Kemudian X dot append untuk masukin dari A ditambah H kali I-nya ke dalam list X. F append dari ini fungsi nomor 4 di kelas B ya. Nomor 4 itu soalnya 4 dikali X kuadrat dikurang X ditambah 3DX. Jadi fungsinya Ya, dimasukin. Kemudian terus ini ada if else lagi untuk kalau misalkan I-nya itu sama dengan 0 atau I-nya sama dengan N. Sebentar, harusnya N+1. Ya, apa N ya? Oh enggak, benar, N. Jadi nanti si apa S-nya ini langsung ditambahin sama FXI-nya aja. Karena kan dikali 1 doang ya. Jadi saya nggak tulis perkalian satunya. Kemudian untuk kalau misalkan dia ganjil, nanti S-nya itu akan ditambah dengan 4 dikali FXI. Kemudian else-nya, berarti kalau misalkan bukan 1 atau N atau ganjil, itu kan berarti genap. Di sini FXI-nya dikali 2. Nah, SMP ini singkatan Simpson harusnya. SMP aja saya nulisnya itu kan rumusnya H/3 dikali FXI-nya ini, sumnya ini. Total total semuanya kalau misalkan dari yang tadi di Kevin jelasin. Terus untuk eksaknya itu saya ketemu dari nilai ininya, apa integralnya itu ketemunya 10/70/3. Ini kalau misalkan saya tulis komanya nanti takutnya ada ketidaksesuaian, jadi saya nulisnya apa masih dalam pecahan. Kemudian untuk galatnya itu pakai absolut dari nilai eksak dikurang dari oh salah lagi nulisnya. Dari Simpsonnya kemudian dibagi dengan nilai eksak. coba jalanin dulu. Hasilnya gimana? Ini saya juga baru nyoba ya Pak, jadi kurang tahu juga. Hehe. Tadi 1,5. nilai bawahnya itu 1,5, nilai atasnya 1,5. 6,5. Kemudian yang diketahui itu H. H-nya itu 0,5. Iya, betul. Nah, ya, ini karena saya pakai apa? Form apa ya? Format ya. Formatnya itu cuma 6 di belakang koma doang. Angka benanya Hmm. jadi nggak kelihatan banget. Iya, Oke, galatnya nggak nggak apa-apa. bakal kelihatan banget. Nah, kemudian kita pindah ke Excel-nya yang kelihatan. Saya diekspansikan. Oke, ini aja. Ini udah oke, pasti harusnya nggak ada masalah. Yang di Python-nya nampilin tabelnya aja coba. Waduh, gimana ya? Tinggal di bagian for-nya tinggal dipanggil aja kok. Di sini ya, Bagian Pak. for, bagian for mana? Kan itu nampilkan tinggal print kan harusnya. Iya, Tinggal tinggal di print, print siapa dan apa namanya? Jaraknya berapa? Tab ke kanan. Kamu mau print siapa? Kali I dulu kan? I lalu yang XI-nya apa di situ tadi namanya? XI-nya itu X aja, FX. X aja. Iya. Ya, X aja. Lalu FXI dan FXI dikali bobot dulu ya. IXI, FXI, lalu ada bobot, lalu dikali FXI dikali bobot. Jadi ada 5 ya? Ya 5 coba. Tapi saya bobotnya nggak dibikin tabel gitu, Pak. Belum dibikin tabelnya. Ini masih dalam if else begini. Jadi dia langsung ke apa?
langsung dari sininya. Saya belum nulis bobot buat bobot. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi perkalian antara bobot sama efeksinya ada. Sayangnya enggak juga. Saya Loh, langsung nyari zoom. jumlahnya, Iya, saya lo langsung kan nyari zoom. nyari jumlahnya kan itu kan, nyari jumlahnya kan berarti kamu eh, menampilkan itu aja berarti. Bisa kalau saya giniin sih Pak sebentar. Oh, itu aja. Ya bisa Ini, sih itu nggak apa-apa, bisa iya diakalin. maksudnya Nggak ituannya. bisa itu, yang di bawah yang baris 21, yang 4 dikali F lagi apa dikali apa, kita tinggal manggil itu gitu. Bisa sih. Iya di sininya nanti. Nah, ya udah, oke cukup. Bisa Ya, nggak apa-apa makasih Pak. ya. Ya, terima kasih. Bisa. Oh, itu terakhir satu lagi nih, satu lagi deh. Satu lagi. Siapa yang ingin mencoba? Ayo, kelas A, kelas B. Ayo yang perempuan, yang laki-laki udah nih. Kak, saya mau coba Boleh Giska. Giska mau apa Giska? nomor 3 yang kelas A. 3 kelas A, boleh. 3 kelas A. Sudah terlihat 3 belum, kelas Kak? A. Boleh, boleh. Ya sudah, silakan. Nah, ini soalnya kan hitung integral 1 sampai 5 dari 2x kuadrat min x per 5 dx. Di sini hanya itu 0,25. Jadi yang pertama kita tulis batas bawahnya dulu itu A-nya 1, lalu B-nya 5, kemudian hanya itu 0,25. Berarti N-nya kita cari dengan rumus B dikurang A dibagi hanya itu hasilnya 16. Berarti kita tinggal buat tabel dengan iterasinya dari 0 sampai 16. Lalu untuk XI-nya itu, ini pakai rumus yang tadi Kevin jelasin, A plus H dikali I. Jadinya kayak gini, lalu kita drag ke bawah, jadinya begini. Lalu untuk fxi-nya, lihat lihat dari soalnya 2x kuadrat min x plus 5, jadinya kayak gini. Kemudian tinggal enter aja, lalu drag ke bawah. Terus untuk bobotnya itu, pakai rumus yang tadi udah dijelasin sama kelas B. Kalau untuk awal sama akhirnya dia 1. Terus kalau untuk yang iterasinya ganjil berarti 4. Lalu untuk yang genap 2. Jadinya kayak gini. Terus untuk fxi kali bobot tinggal dikali aja. Terus untuk yang Simpson, ini rumusnya H per 3 dikali penjumlahan dari yang ini. Lalu untuk yang eksaknya tadi saya kerjain pakai kalkulator, hasilnya 272/3 segini. Untuk galatnya rumusnya yang ini. Oke, hasilnya berapa? 90,6667 sekian ya. Ya. Benar ya? Kelompok 6. Sudah benar, Pak. Oke, terima kasih. Baik, on cam dulu semuanya. Silakan stop share. Penasaran saya. Dari 67 orang, sekarang tinggal 61. 61 kurang 2. Saya kan 2 device. Dulu Sat lagi di lab, Sat. Di mana, Sat? Iya Pak di lab Pak. Bareng Oh, Harit ya. sama Ican. Ya nggak apa-apa. Satu lagi kegiatan. Ini kan di mana nih, Ken? Di kampus, Pak. Di lab. Di GHA. Kenapa nggak di lab? Di kampus kok nggak di lab? Tanggung amat. Enggak apa-apa. Nadia Rahma, on cam Nadia Rahma. Apa itu? Nadia Rahma. Silakan. Angel di mana, Angel? Di kampus, Bapak. Di GAA ya, nggak di lab ya? Baik, silakan. Siapa kenapa, Arnesa? Sedang berobat. Oke. Silakan on cam dulu. Yudit.
Mana Dit? Mana wajahmu, Dit? Ya, Mutia. Siapa lagi yang izin? Lisha, Farah, Salwa, Yolanda, Nada, Erlin, Ajeng, mana Ajeng nih? Farah. Nah, di mana Ajeng? Lagi di depan kosan, Bapak. Depan kosan. Kamu ngapain depan kosan? Ada aja nih anak-anak. Erlin mana Erlin? Lisha, Yolanda, wajahmu mana? Salwa, oke Salwa. Salwa saya gagal fokus sama yang digantung tuh baju warna coklat tuh baju apa, Wak? Langsung digeser sama Salwa. Kenapa L? Kok izin L? Oh, Elizabeth anak pintar dia ke perpustakaan main. Baik, saya cukupkan perkuliahan hari ini. Silahkan dilanjutkan yang belum mengerjakan yang belum selesai mengerjakan latihannya, karena tadi saya lihat kelompoknya Kevin, kelompok 5 itu ada 10 soal, 10 case, kelompok 6 itu ada 5 apa 6 tadi ya, saya lupa. Kekurangannya cuma satu dari semua kelompok yang sudah presentasi dari mulai pertemuan 9 pertemuan hari ini adalah kurang case kontekstualnya. Jadi kalian hanya bisa saat ini baru pada tahap ada soal langsung mencari solusinya. Betul kan ya? Jadi integralkan, tentukan solusi dari ini gitu kan ya. Tapi saya berharap sebenarnya kalian juga dapat menyelesaikan suatu permasalahan nyata. Misalkan dia ada permasalahan apa di dalam aplikasi Simpson di lapangan. Nyambung ya? Ini kan sangat baik tuh saat kalian mendapatkan permasalahan nyata gitu ya. Dan saya kasih bocoran halus, bukan bocoran halus, bocoran besar. Insya Allah nanti soal UAS ada minimal satu permasalahan nyata yang saya selesaikan dengan metode yang sudah kalian pelajari. Gitu ya. Biasanya itu saya kalau nyari-cari soal itu dari soal riset biasanya. Jadi ada artikel apa tentang metode numerik, biasanya saya angkat tuh dalam soal UAS. Satu soal aja kok yang berbasis konteks gitu ya. Jadi kalian juga harus tahu bisa memodelkan dari suatu pengalaman nyata siapa bergerak bertindak sebagai A, B dan seterusnya sehingga nanti bisa menciptakan solusi secara numerik gitu ya. Gitu ya. Jadi kekurangannya itu satu yang saya harapkan bisa kalian tutupi atau kalian lengkapi dengan kelompok berikutnya di hari Senin. Kelas A dan kelas B, Senin udah ada yang ngisi belum untuk kuliah pengganti? Pak, maaf. Untuk kelas A hari Senin ada PM SMP. Hari Selasa, Bapak, jam 1:30. Dari Bapak juga sudah setuju. Ternyata kan Selasa besok ada DKBM ya? Iya, kan betul, ya? Pak. Iya, betul. Nah itu, makanya saya baru tahu tadi itu ada DKBM, jadi harus digeser tuh. Saya sih mau, cuman ternyata DKBM. Nanti kalau kita, bukan kita ya, saya lebih tepatnya ya, nggak hadir dia absen sama Prodi nanti. Ya, dan saya harap kali nggak hadir ya. Biar teman-teman yang pengen DKBM tuh juga semangat gitu ya. Ini panitia ada, dia yang angkatan kalian DKBM kan ya? Betul ya? Apa dari angkatan lain? Panitia dari mana angkatannya? Halo? Ya, betul angkatan kami dan angkatan 2024, Pak. Nah, ya itu udah ya. Jadi saya mengapresiasi teman-teman yang sudah bekerja di DKBM. Jadi harus digeser. Saya sih maunya sebenarnya tetap kuliah, cuman harus ada agenda lain harus dipertimbangkan gitu ya. Jadi digeser saja. Boleh jamnya, boleh harinya, terserah kalian. Yang jelas pekan depan 2 kali ketemu. Ya. Atau tapi kalian tidur kurang ya. Atau kalau hari kuliahnya kelas A, yang kelas B kosong apa enggak? Hari ini hari kuliahnya kelas B kan? Betul ya? Iya, Pak. Nah, kalau hari kuliahnya kelas A itu di hari Rabu ya, jam 10 ya kalau nggak salah. Kelas B kosong nggak?
Ada analisis real, Pak. Nah, tuh. Kalau masa Jumat ini gabung lagi, cuma perlu kurang satu pertemuan kok. Kurang satu pertemuan nih. Gimana cari solusinya ini? Nanti coba kalau dipisah harinya, kelas A bisa kapan, kelas B bisa kapan? Kelas B bisa di Senin di jam 10 sih, Pak. Oke, berarti kelas A nih harus cari penggantinya. Karena jam 1:30 Selasa nggak boleh dipakai, karena udah ada eh, kesepakatan bersama kalau Selasa jam siang itu jam 1-an itu dipakai rapat prodi atau kegiatan lain. Jadi nggak boleh ada perkuliahan. Jadi ya boleh perkuliahan mulai jam 3:30 lah. Ya, jadi silakan kelas A mencari ganti hari. Berarti kelas B itu Senin pagi jam 10 kita mulai tambahan perkuliahan gitu ya. Jadi Jumat sudah masuk ke pertemuan terakhir. Betul ya? Ini pertemuan 13 kan betul ya? Iya, Pak. Berarti Senin pertemuan 14, Jumat pertemuan terakhir. Baik, Bapak. Ya. Jadi tinggal kelas A nih. Kelas A silakan diatur waktunya. Saya available di hari Sabtu juga nggak ada masalah. Hari lain pun kalau kalian kosong, saya kosong bisa. Kalau nyala kelas ini dipakai ya nggak harus loading, boleh daring gitu ya. Oke, kelas A, Tiffany. Fan, ini. Tiffany. Masih ada nggak Tiffany? Jangan-jangan Bapak udah. maaf, Niken. kalau hari Kamis di 1:30, Bapak bisa nggak ya? Kami 1:30. Boleh. Pekan ini kan? Pekan besok ya? Boleh? Iya. Ya boleh. Saya nanti yang workshop saya geser aja. Bisa kok. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, jadi untuk kelas A pertemuan hari Kamis ya. Karena Rabunya itu insya Allah masih luring. Kamis terakhir. Kalau bisa luring, kalau nggak bisa daring. Ya, menyesuaikan ya. Baik, saya rasa cukup ya. Silakan lanjut. Dan saya nggak ngasih PR, nggak ngasih tugas karena sudah lengkap ini. Kelompok yang ini sudah ada Python-nya. Seneng banget sih Angel nggak dikasih tugas tuh Angel tuh. Ya. Berterima kasihlah kalian pada Kevin dan Irsyad tadi yang sudah berbagi Python-nya. Jadi saya nggak ngasih tugas. Tapi saya pesan untuk kelompok depan, kelompok berikutnya, tolong cari permasalahan nyata, case-nya ya, case sehingga nanti bisa memodelkan dan bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut, gitu ya. Oke, saya cukupkan. Mohon maaf lahir batin karena ada kendala hal sebenarnya hal tidak bisa luring untuk kelas B yang harus jatuhnya kelas B ada di luring. Kita ketemu lagi di sesuai jadwal tadi. Kelas B di hari Senin jam 10, kelas A di hari Rabu jam 10 ya. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, pamit ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.